cerpen pejuang dari ufuk timur, cerita inspirasi dan motivasi. Sebuah desa kecil di Papua, pegunungan hiduplah seorang anak remaja yang bernama Krishna. Krishna merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Krishna mempunyai mimpi yang besar, ingin menjadi seorang guru dan mengabdi di kampung halamannya. Ketika suatu saat mimpinya tercapai, kegiatan sehari-hari Krishna ke sekolah belajar dan membantu orang tua. Inilah suasana kampung Krishna di Papua, sangat jauh dari kota dan terpencil. Tetapi semangat Krishna untuk mengejar mimpinya tidak pernah padam. Hidup susah terbiasa, tetapi lebih susah lagi kalau diam-diam tempat mimpi harus dikejar, ucap Krishna. Walaupun hidup sederhana Krishna dan keluarganya hidup bahagia, untuk makan sehari-hari dia mengandalkan ubi dan sagu. Krishna beda dari teman-teman sebayanya. Dia aktif belajar dan rajin ke sekolah. Krishna tidak ingin menyia-nyiakan kesempatannya. Bagi Krishna, belajar adalah emas masa depan untuk ditabung. Karena meraih sebuah mimpi butuh mental yang kuat, serta tabungan untuk membeli mimpi. Setiap hari Krishna berjalan kaki berkilo-kilometer untuk ke sekolah, tetapi Krishna tidak pernah putus asa. Krishna selalu ceria. Dia selalu bermimpi jika suatu saat dia lulus SMA. Krishna ingin ke Pulau Jawa kuliah, mengambil pendidikan matematika, dan ingin mengabdi di kampung halamannya. Ketika sudah selesai, Krishna merupakan anak yang pintar, tetapi faktor ekonomi keluarganya yang terkadang menghantui dirinya. Apakah mimpinya bisa tercapai? Krishna di pagi hari ke sekolah dan setelah pulang sekolah, Krishna membantu orang tua membuat sagu ataupun menanam sayuran untuk kebutuhan keluarga. Inilah dia kegiatan Krishna setelah pulang sekolah. Dia ke hutan buat sagu bersama keluarganya. Karena sagu dan ubi adalah makanan pokok mereka, Krishna cuma bisa makan nasi ketika ada bantuan dari TNI yang satgas di tempatnya. Krishna sangat rajin. Terkadang waktu luangnya dipergunakan untuk berburu di hutan sambil membawa buku di dalam nokennya. Inilah dia Krishna ketika berangkat sekolah melewati hutan dan sungai. Tetapi bagi dia ini adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi untuk mengubah nasib keluarga. Suasana di kampung halaman Krishna ketika menjelang malam hanya suara jangkrik yang menjadi musik pengantar lelah. Acara bakar batu menjadi tradisi di kampung Krishna. Semua warga ikut merayakan. Tidak terasa, Krishna sudah lulus SMA dan lulus beasiswa jurusan pendidikan matematika di universitas yang ada di Pulau Jawa, dan besok Krishna akan berangkat. Keesokan harinya Krishna ke pasar beli sesuatu untuk dibawa ke kota. Karena siang ini Krishna akan berangkat lewat kapal laut yang memakan waktu cukup lama. Krishna sudah berjalan kaki menuju pelabuhan. Karena di tempat Krishna akses kendaraan masih sangat minim, jadi harus mengandalkan tenaga dalam. Krishna sudah di atas kapal. Krishna memberanikan diri untuk ke kota berjuang demi mengubah nasibnya. Krishna sudah sampai di stasiun kereta api. Krishna siap-siap menuju kosnya. Krishna sangat senang walaupun baru pertama kali ke kota besar, tetapi harus berani. Hari pertama Krishna menginjakkan kakinya di kampus impiannya. Krishna lulus beasiswa berprestasi sehingga tidak membebani orang tua, tinggal datang belajar sebaik mungkin. Krishna disambut sama teman-temannya dengan senyuman lebar. Krishna sangat senang bertemu teman baru dan berbagai daerah yang ada di Indonesia, bahkan ada juga dari luar negeri. Krishna giat belajar ketika pulang kuliah. Inilah kegiatan Krishna tiap pagi berangkat kuliah dengan penuh semangat. Dia sangat bahagia karena bisa kuliah di kota. Krishna adalah anak yang periang dan lucu sehingga sangat disenangi oleh teman-temannya, ditambah lagi Krishna adalah anak yang cerdas dan sopan. Kegiatan belajar di kampus Krishna selalu berbagi ilmu kepada temannya. Krishna suka berdiskusi. Kegiatan Krishna ketika di kos, tak hentinya belajar dan belajar. Krishna sangat menikmati menempuh pendidikan. Suasana kampus ketika menjelang malam sangat indah, apalagi kampus impian bikin beta ngampus. Tidak terasa Krishna sudah mulai KKN, berarti Krishna sudah semester 6. Tidak terasa, Krishna sudah mau selesai, tetapi semangatnya selalu menggebu-gebu. Krishna sedang konsultasi laporan kepada dosen pembimbingnya.
Beberapa bulan kemudian Krishna sudah presentasi untuk tugas akhir karena Krishna sudah semester akhir dan tidak lama lagi kuliah end. Dan tibalah saatnya Krishna sudah wisuda dan tidak lama lagi kembali ke kampung halamannya di Papua. Semoga sukses. Inilah dia, Krishna sudah menjadi seorang guru di kampung halaman dan mengajar adik-adik yang butuh ilmu untuk masa depan. Inilah dia Krishna Mutiara Emas dari Papua berbekal dari tekad dan akhirnya menjadi PNS. Jangan lupa subscribe dan follow TikTok ya guys. Buka Mata 22.